Akan sharing firman Tuhan yang bisa dapat menolong kita lagi supaya biarlah kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus. So selamat malam untuk Pak Mel, silakan memperkenalkan diri. Baik, selamat malam para pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Bersama saya, Pendeta Mel Atok, saya dari Indonesia. Saya mengucap syukur karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saya bisa ada di Timor Leste, di kota Dili yang luar biasa ini untuk berbagi berkat melalui pemberitaan firman Allah. Ini kali pertama saya datang di Dili dan saya percaya bahwa ini ada dalam rencana Tuhan yang luar biasa untuk saya bisa berbagi berkat kepada saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Baik, puji Tuhan, sebelum kita memulai mendengarkan firman Allah, saya akan mendoakan kita semua dan biar Roh Kudus bekerja dengan luar biasa untuk memberkati saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujian, hormat, sembah, syukur, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan yang luar biasa, yang memberi kesempatan bagi hamba untuk berbagi berkat kepada semua saudara hamba di negara Timor Leste ini, di kota Dili dan sekitarnya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Tuhan bekerja sehingga malam ini siapapun kami, dimanapun kami berada, sejauh siaran ini dapat didengar, sejauh radio Fos ini dapat didengar, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah setiap pendengar, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali, yang berdosa diampuni, yang susah dihiburkan. Dan biar pada hari ini Tuhan, pemulihan, kesembuhan, berkat-berkat dicurahkan, kebaikan Tuhan dicurahkan di negara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik, para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, terima kasih. Kita akan segera mengikuti khotbah dan saya mengajak semua saudara dimanapun Anda berada, kita akan memperhatikan satu teks firman Allah di dalam surat Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Surat Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Saya bacakan buat saudara ya. Sekali lagi, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Baik, kekasih-kekasih Tuhan, saya akan menyoroti satu tema yang ada di ayat 7, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, dimanapun kita berada, orang kaya kah, orang miskin kah, pejabat kah, rakyat biasa kah, pendeta kah, jemaat kah, rohaniawan kah, atau umat biasa kah, saya dan saudara membutuhkan yang namanya damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang memampukan kita melalui hari-hari kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, bisnis kita, masa tua kita, masa muda kita, dengan penuh gairah, penuh semangat. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau orang tidak memiliki damai yang sejati, yang datangnya dari pihak Tuhan, seringkali saya nonton di televisi, baca di surat kabar, saya tidak tahu di Timor Leste, tapi di Indonesia, saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang bunuh diri dengan cara melompat dari apartemen dengan ketinggian sekian lantai. Ada yang lompat di jembatan, ada yang bunuh diri, minum racun, gantung diri, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena masalah hidup ini begitu banyak, saudara-saudara. Masalah itu tidak diundang pun dia pasti datang. Satu tulisan bilang begini, ya.
Kalau Anda masih pusing 7 keliling, artinya Anda masih punya kepala. Dengan kata lain apa, saudara-saudara? Kalau Anda tidak mau pusing lagi, tidak usah pakai kepala. Selama kita masih menghirup napas kehidupan, selama jantung kita masih berdetak, selama darah kita masih mengalir, selama kita masih menginjakan kaki kita di planet ini, di bangsa ini, di negara luar biasa ini, saya pastikan bahwa tidak ada siapapun di antara saya dan saudara yang kebal dengan yang namanya masalah-masalah hidup. Semua kita punya masalah. Saya sebagai pendeta, sebagai rohaniawan berkhotbah, tapi saya juga punya masalah. Para pendengar juga punya masalah. Tanpa damai yang sejati, akan ada langkah-langkah yang tidak benar, langkah-langkah yang merugikan, langkah-langkah yang tidak dikehendaki Allah dengan cara bunuh diri dan lain sebagainya. Sebenarnya kekasih Allah, manusia pada dasarnya itu damai dengan Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, pasal 1, pasal 2, selesai Tuhan menciptakan segala sesuatu, lalu Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Manusia pertama yaitu Adam dan istrinya Hawa. Awalnya ketika hubungan mereka dengan Tuhan begitu nyaman, begitu indah, Adam dan Hawa menikmati keintiman dengan Allah yang begitu luar biasa. Tapi kalau kita baca terus masuk kepada Kejadian 3, saudara-saudara, apa yang terjadi di sana? Ketika Adam dan Hawa bersepakat untuk melanggar aturan main Tuhan. Ketika Adam dan Hawa membuka celah, membuka kesempatan bagi dosa. Ketika Adam dan Hawa membuka kesempatan bagi setan. Dan dosa masuk ke dalamnya. Di sana mulai terjadi kedamaian dirubah menjadi ketakutan. Kedamaian yang begitu indah, hubungan yang begitu mesra dengan Tuhan berubah menjadi ketakutan yang begitu luar biasa. Makanya kalau kita baca dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Orang Kristen mempercayai teologi yang dari atas. Apa itu teologi dari atas? Kalau teologi dari bawah itu maksudnya manusialah yang disuruh mencari Allah. Manusialah yang disuruh berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh, saudara-saudara, justru Tuhanlah yang datang mencari manusia. Dan memang tindakan Tuhan inilah yang disebut teologi dari atas. Atau apa? Allah lah yang berinisiatif keputusan sepihak dari Tuhan sendiri untuk datang mencari Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa, yang telah melanggar aturan main Tuhan. Bahkan tindakan paling puncak ketika Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri, dia datang menjadi manusia. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mencari Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Tetapi gara-gara dosa, kedamaian yang begitu indah berubah menjadi ketakutan, saudara-saudara. Ayat 10 dikatakan, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Aku menjadi takut, lalu aku bersembunyi. Dulu tidak takut. Dulu damai luar biasa, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Tetapi sekarang ketika dosa masuk, saudara-saudara, yang terjadi ialah ketakutan. Saudara-saudara, saya dan saudara itu, kalau mau jujur ya, seringkali kita tidak damai. Penyebabnya cuma satu, yaitu dosa-dosa saya dan saudara. Ya, dosa-dosa saya dan saudara lah yang menyebabkan kita penuh dengan ketakutan. Dosa itu dari kata Ibraninya kata.
Lalu dari kata Yunaninya hamartia. Kata atau hamartia, saudara-saudara, itu punya arti lurus, meleset dari sasaran. Ya, saudara, kalau melihat orang olahraga panahan atau olahraga menembak, sudah ada sasaran yang siap dibidik atau siap ditembak, tapi dia mengarahkan ke sebelah kanan atau sebelah kiri atau ke sebelah atas atau sebelah bawah. Itu yang dinamakan dengan dosa. Manusia meleset dari sasaran Allah. Yang Allah mau itu jangan menyentuh bahkan memakan buah terlarang itu. Ya, bahkan ya, Adam dan Hawa ini dikatakan bahwa mereka melawan itu, menyimpang dari sasaran yang Tuhan mau. Ya, atau arti lain dari dosa ialah begini. Dosa itu adalah kepasifan terhadap kebenaran dan keaktifan terhadap ketidakbenaran. Yang benar-benar pasif. Tapi yang tidak benar aktif luar biasa. Yang benar itu apa? Ke gereja, ibadah, bersekutu. Pergi ke gereja, pergi ke ibadah. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Melainkan mari kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tapi gara-gara dosa, kita susah sekali ke gereja. Tapi kalau ke pesta pora, ya, ke tempat-tempat yang duniawi, ya, ke tempat-tempat orang ajak ke gereja, berat, susah, tidak mau, pasif, tidak bisa bikin apa-apa. Tapi kalau ajak kumpul-kumpul, minum-minum, ya, kumpul-kumpul, pesta pora, duduk nonton-nonton, semua orang punya waktu. Saya percaya salah satu cara kerja setan ialah setan akan mengatur sedemikian rupa sehingga kita fokus kepada hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kekekalan atau keselamatan. Tetapi kalau hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya ketidakkekalan, itu kita selalu ada. Kalau kekekalan, hal-hal untuk ibadah, melayani Tuhan, ya, datang untuk berkorban bagi kemuliaan nama Tuhan, kita tidak melakukannya. Mulut ini misalnya, ya, untuk memuji Tuhan berat. Tapi untuk omongin nama orang, ya, duduk-duduk ibu-ibu, saya tidak tahu ibu-ibu di Timor Leste, tapi kalau ibu-ibu di Kupang suka duduk-duduk di bawah pohon asam, iya kan? Lalu mulai cari kutu satu nama. Semua tetangga dibahas semua itu, ya. Nah, yang saya mau katakan di sini ialah bahwa dosa membuat kita aktif terhadap ketidakbenaran, tapi pasif terhadap kebenaran. Untuk kehendak Allah, untuk kekudusan, untuk kebenaran, untuk kemuliaan Allah, orang tidak buat apa-apa. Orang susah sekali, berat sekali. Tapi untuk hal-hal yang tidak benar, orang begitu aktif. Bagaimana dengan saya dan saudara yang ada di negara Timor Leste, di kota Dili dan sekitarnya? Anda lebih aktif kemana? Lebih aktif mencari Tuhan kah? Lebih aktif untuk kemuliaan Allah kah? Lebih aktif menyenangkan Tuhan atau bikin malu nama Tuhan? Semua kita di Dili ini mayoritas orang tahu Yesus, percaya Yesus. Bagaimana kehidupan saya dan saudara? Yang Tuhan kehendaki ialah mari hidup menyenangkan Allah. Jangan mau dijajah oleh dosa. Ya, Yeremia pasal 4 ayat 22 mengatakan, sungguh bodohlah umatku itu. Mereka pintar untuk berbuat jahat. Yang tidak baik mereka pintar sekali. Tapi untuk hal-hal yang baik mereka tidak tahu sama sekali. Saya bandingkan dengan masa lalu saya. Ketika saya dijajah oleh dosa, kehidupan saya benar-benar ancur-ancuran. Terikat dengan yang namanya pornografi. Terikat dengan yang namanya kehidupan bebas. Terikat dengan yang namanya tawuran. Terikat dengan yang namanya perkelahian. Berkali-kali saya masuk keluar penjara. Saya ditangkap oleh polisi karena tusuk orang, rampok orang, tikam orang, potong orang. Hidup saya menderita. Orang tua saya miskin. Orang tua juga tidak kenal Tuhan. Saya tidak mendapatkan teladan apa-apa. Satu-satunya pribadi yang bisa tolong saya hanya Yesus Kristus Tuhan. Matius 11 ayatnya yang ke-28, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Yesus berkata, lihat, aku berdiri dan mengetok. Kalau ada orang mendengarkan ketukanku itu, membuka hatinya, aku akan masuk mendapatkan dia. Dan saya yakin kalau Yesus berjumpa dengan kita, kita pasti mengalami perubahan. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Saya pendeta Mel Atok yang berkhotbah kepada semua saudara di Timor Leste. Saya tidak lebih baik dari saudara. Hidup saya penuh dengan ketakutan. Dan gara-gara ketakutan, kekhawatiran hidup, saya ambil jalan-jalan pintas, pelarian ke hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Tetapi malam ini saya menyampaikan ini kepada semua saudara. Kalau saya dan saudara mengalami hal yang sama, Anda hanya butuh satu pribadi. Yesus Kristus Tuhan namanya. Karena tanpa itu, kita tidak akan memiliki damai. Dosa akan membuat kehidupan kita semakin hari semakin fasik. Semakin hari semakin jauh dari Allah. Dan firman Allah berkata, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Yesaya 48 ayat 22. Dikatakan tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Fasik itu seorang teolog menerjemahkannya dari kata Inggris without worship. Orang yang hidup tanpa penyembahan kepada Allah, tanpa ketergantungan kepada Allah. Tapi untuk hal-hal yang lain selalu ada waktu. Untuk hal-hal yang tidak memuliakan Allah selalu ada waktu. Tapi untuk Tuhan tidak ada waktu. Kenapa? Karena hidupnya tidak damai. Kenapa? Karena tidak memiliki sang sumber damai itu. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Bahkan, orang kalau saking fasiknya, seringkali hidupnya itu dipenuhi ketakutan seperti Adam dan Hawa, sudah dikuasai dosa. Sehingga sekalipun tidak ada yang mengejar kita, kita bisa lari, kita ketakutan. Amsal 28 ayat 1, bagian A. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Jadi kekasih Allah, bagaimana keadaanmu hari-hari ini? Tuhan Yesus mau tolong saudara. Tuhan Yesus mau pulihkan hidupmu. Saya sudah merasakannya. Saya bukan hanya berkhotbah namanya, saya mengalami jamahannya. Saya mengalami pemulihannya di Indonesia. Tepatnya saya di Timor Barat, di Kupang. Saya sering berkhotbah di sekolah saya. Dulu di mana saya nakal, saya khotbah, guru saya menangis. Dia tidak percaya kalau saya bisa berubah. Di SMA saya khotbah, mereka menangis. Tidak percaya saya bisa berubah. Di kantor polisi saya khotbah. Polisi yang pernah tangkap saya lihat dan terkagum-kagum dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan merubah saya. Dari masa gelap saya, anak nakal, tidak jelas. Hidup hancur-hancuran, berantakan. Tapi Allahku Allah yang besar. Allah yang penuh cinta. Dia sanggup merubah saya. Nah, kekasih-kekasih Allah, Tuhan Yesus menjanjikan damai yang sejahtera itu bagi damai yang sejahtera yang sejati itu bagi saya dan saudara. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara, hanya Yesus yang bisa berikan kita damai. Saya diinjili pada waktu itu.